Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang budiman, pada kesempatan kali ini marilah kita pelajari bersama tentang sunnah, tentang kelanjutan sunnah-sunnah yang dilakukan sebelum sholat, terkhusus yang berkaitan dengan azan dan iqomah. Baiklah, mari langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sunanul azan. Beberapa kesunahan di dalam azan. Al-awwalu at-tartil. Ayyata'anna fihi bi ayajma'a baina kulli takbirataini fi nafasin wahidin wal baqi kullu kalimatin fi nafasin wahidin. Yang pertama adalah tartil. Yang dimaksud tartil adalah tidak tergesa-gesa saat azan. Contohnya mengumpulkan 2 kalimat takbir di awal azan dengan sekali tarikan nafas, dan sisanya setiap kalimat dengan 1 tarikan nafas. Asani rafu sauti likayakuna ablagho fil i'lam. Yang kedua, mengeraskan suara agar lebih banyak yang tahu bahwa di situ ada sholat. Asalisu taskinur ra au fathuha fit takbiratil ula wa taskinuha fit takbiratis saniyah. Yang ketiga, mensukun ra pada kalimat fathuha. Kami masih belum paham, kami masih belum tahu ibarat yang mendukung tentang kalimat ini, memfathah ra. Dalam kitab lain kami masih belum menemukan. Yang lebih paham bisa komen di bawah. Mungkin yang dimaksud adalah mendummah ra dalam takbir yang pertama, Allahu Akbar, atau Allahu Akbarullahu Akbar. Nah, kita menggunakan dummah. Mungkin bisa dikoreksi tentang au fathuha, memfathah ra. Wa taskinuha fit takbiratis saniyah, dan mensukun ra dalam takbir yang kedua. Jadi contohnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, atau bisa Allahu Akbarullahu Akbar. Sekali lagi, mohon yang sudah tahu tentang fathuha, mohon koreksinya, silahkan komen di bawah. Ar-rabiu at-taswib fi azanil fajri wa huwa ayyakula as-sholatu khairum minan naum marrataini ba'dal hay'alataini wa yusannu dzalika fil azanaini al-awwali was-sani wa yakunu tafriqu bainahuma bi ibdalil muazzini. Yang keempat, membaca taswib dalam azan subuh. Yang dimaksud taswib adalah as-sholatu khairum minan naum, 2 kali setelah hayya 'alataini, hayya 'alal falah, hayya 'alas shalah, dan hayya 'alal falah. Dan disunahkan untuk membaca taswib di dalam 2 azan subuh. Karena pembahasan kemarin, subuh itu boleh azan 2 kali, yakni sebelum fajar dan setelah fajar. Dalam azan yang pertama dan juga azan yang kedua. Untuk membedakan itu, azan yang pertama, azan yang kedua, bisa diubah nadanya oleh muazin. Boleh dibedakan dengan cara sedemikian rupa oleh muazin. Al-khamisu at-tarji', bahwa al-ityanu bisyahadataini sirron qoblal ityani bihima jahron.
Nah, yang kelima, bagi muazin disunahkan untuk tarji. Apa itu tarji? Sebelum melafadzkan lafadz syahadat, baik yang pertama dan yang kedua, untuk melafadzkan syahadat secara pelan, baru kemudian melafadzkan syahadat secara keras. Itu yang disebut tarji. Asadisu wad'ul mu'adzini isbi'aihi al-musabbihataini fi uzunaihi as-somakhaini nikayustadalla bihi annahu yu'adzinu. Yang keenam adalah seorang muazin meletakkan dua telunjuknya di telinga, yaitu di lubang telinga, agar itu menunjukkan bahwasanya ia sedang azan. Asabiu al-iltifatu indal hay'alati fil azani wal iqamah fayaltafitu yaminan indal hay'alatil ula hayya 'alas shalah wa shimalan indal hay'alati tsaniyah hayya 'alal falah. Yang ketujuh, menoleh saat membaca hay'alah, baik di dalam azan maupun iqamah. Maka seorang muazin menoleh ke arah kanan ketika melafadzkan hay'alah yang pertama, yaitu hayya 'alas shalah, dan menoleh ke arah kiri saat melafadzkan hay'alah yang kedua, hayya 'alal falah. As-saminu al-ijabatu minal mustami'i fil azan wal iqamah walau min junubin. Yang ke-8, menjawab azan bagi orang yang mendengar, dan juga menjawab iqamah walaupun si mustami' atau yang mendengar adalah orang yang sedang junub. Atasi'u ayyakula ba'da sima'ihi syahadata tsaniyah wa ana asyhadu anna muhammadar rasulullah radina billahi robban wa bi muhammadin nabiyan wa bil islami dinan. Yang ke-9, menjawab syahadat yang kedua, yaitu asyhadu anna muhammadar rasulullah, dengan jawaban ini, wa ana asyhadu anna muhammadar rasulullah radina billahi robban wa bi muhammadin nabiyan wa bil islami dinan. Al-ashiru ibdalul hay'alati bil hauqalati lil mujib wa ba'dhum yaqulu al-afdalu al-jam'u bainal hay'alati wal hauqalati. Yang ke-10, bagi yang menjawab azan saat mendengar hay'alah, maka jawabnya menggunakan hauqalah. Hayya 'alal falah, hayya 'alas shalah, dan hayya 'alal falah dijawab dengan hauqalah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sebagian ulama berpendapat yang lebih utama adalah mengumpulkan hay'alah dan hauqalah. Jadi saat hayya 'alas shalah dijawab dengan hayya 'alas shalah, kemudian dengan la haula wala quwata illa billah. Al-hadi asyara ayyakula al-mujibu inda taswib sadaqta wa bararta wa bil haqqi nataqta wa ana ala zalika minasyahidin. Yang ke-11, yang mendengar azan menjawab saat muazin taswib, yaitu as-salatu khairun minan naum, dengan lafadz sadaqta wa bararta wa bil haqqi nataqta wa ana ala zalika minasyahidin. Asani asyara ad-du'a'u ba'dahu wa yaqulu Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah ila akhirih. Yang ke-12, berdoa setelah azan dengan doa ini, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata al fadilah
wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'athul maqamam mahmudan allazi wa'atta innaka la tukhliful mi'ad. Asalisa asyara wa yazidu Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Menambahkan dengan ini, Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Ar-rabi'a asyara wa yazidu rabbighfirli wa li walidayya khamsan wa tamamuha warhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang ke-14 menambahkan rabbighfirli wa li walidayya 5 kali. Yang terakhir ditambah dengan warhamhuma kama rabbayani shaghira. Al-khamisa asyara wa yazidu Allahumma barik lana fi dzurriyyatina wa la tadurruhum wa wafiqhum li ta'atika warzuqna birrahum. Yang ke-15 menambahkan dengan doa ini, Allahumma barik lana fi dzurriyyatina wa la tadurruhum wa wafiqhum li ta'atika warzuqna birrahum. As-sadisa asyara wa yazidu ba'da adzani subhi Allahumma inna hadza sampai selesai. Yang ke-16 menambahkan dengan doa ini setelah azan sholat subuh. Allahumma inna hadza iqbalu naharika wa idbaru lailika wa aswatu du'atika wa khuduru sholawatika as'aluka an taghfirali. Maka dzalika fi azanil maghrib ibdalil laili naharon wa nahari lailan. Begitu juga disunahkan menambahkan dengan doa ini setelah azan maghrib, tetapi mengganti lafaz lail dengan lafaz nahar. Berarti Allahumma inna hadza iqbalu lailika wa idbaru naharika. Seperti itu. As-sabi'a asyara as-sholatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam ba'dal azan. Yang ke-17 membaca sholawat kepada Nabi Muhammad setelah azan. As-samina asyara ayyaqulal mu'adzinu ala sallu fir rihal au fi rihalikum au fi buyutikum fi lailatil mumtirati wa zatir rih wa zati zulmah yakunu zalika ba'dal azan au ba'dal hay'alataini wa qala ba'dhum yujzi'u anil hay'alataini. Yang ke-18 disunahkan untuk muadzin menambahkan lafaz ala sallu fir rihal au fi rihalikum au fi buyutikum. Ingat, sholatlah kamu sekalian di dalam pondok atau di dalam rumahmu. Itu artinya di saat azan dalam kondisi malam yang hujan atau disertai angin yang kencang atau malam yang gelap yang dirasa kesulitan untuk mendatangi sholat jamaah. Menambahkan lafaz itu bisa setelah azan selesai, setelah takbir yang terakhir, atau setelah hayya 'alataini, setelah hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Sebagian ulama berpendapat bahwa yujzi'u anil hayya 'alataini, cukup dengan hayya 'alah tanpa menambahkan lafaz ini. Atas ya asyara ayakun al-azanu binazoril mu'adzin. Yang ke-19, azan itu harus dengan perhatian dari seorang muadzin. Artinya seorang muadzin harus benar-benar memperhatikan azan tersebut sudah masuk dalam waktu sholat atau belum. Sunanul iqamah al-awwalu khafdus sauti bi aqalla min sautil azan.
sunnah dalam iqamah. Yang pertama, mengecilkan suara lebih sedikit dari suara azan, artinya suara azan harus lebih keras, disunahkan lebih keras daripada suara iqamah. Asani al-idroj falayata'anna kal azan. Yang kedua, temponya dipercepat, tidak pelan seperti azan. As-salisu antakuna fi ghairi maudhi'il azan. Yang ketiga, sunnahnya melakukan iqamah bukan di tempat azan. Ar-rabi'u ayyakula mujibul iqamati inda kalimatil iqamah aqamaha Allahu adamaha ma damatis samawati wal ard wa ja'alni min sholihi ahliha. Yang keempat, bagi yang menjawab iqamah saat mendengar kalimat iqamah qad qamatus shalah, inilah jawabnya, aqamahallah wa adamaha ma damatis samawati wal ard wa ja'alani min sholihi ahliha. Al-khamisu antakunal iqamatu bi nazaril imam. Yang kelima, pelaksanaan iqamah harus dengan perhatian imam. Artinya imamlah yang memberi kode untuk melakukan iqamah, karena iqamah seharusnya dilakukan setelah pasti ada imam untuk sholat berjamaah. Demikianlah pembahasan kita pada video kali ini, kurang lebihnya mohon dikoreksi, semoga bisa membawa manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.